Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal jamaah di talabil ilmi di hadal musalla usikum wa nafsi bittaqwallah wa fawzal muttaqun. Allah Ta'ala bi karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Subhanallah. Ikhwan bi talabil ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian faraid pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab pemecahan masalah-masalah dari 4 bintun, ada 3 hal ya. Yang pertama al-ula al-nismu lil wahidah, separuh untuk seorang, tidak ada ahli waris lain, tidak ada yang memahjubkannya, dan tidak ada yang asobah bersamanya, maka dia mendapatkan separuh dari seluruh harta yang ditinggalkan. Atsaniyatu as-sulusani lil isnaini fa aksara. Yang kedua, dia mendapatkan 2/3 untuk 2 orang atau lebih. Seluruh harta itu diambil 2/3-nya untuk 2 orang anak perempuan atau lebih. Kalau ada sisa untuk masuk baitul mal. Yang permasalahan pertama, kalau sudah diambil separuh untuk seorang anak perempuan, maka tinggal sisa separuh, maka itu untuk bagian baitul mal. Atau kalau kondisi saat ini adalah untuk kemaslahatan umat menurut fatwa ulama atau ijtihadul ulama. Asal satu taksibuha bil ibni. Yang ketiga, dia asobah bersama anak laki-laki. Ailid dzakari mithlu hadil unsayyain, yakni bagian untuk laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi untuk laki-laki 2/1. Laki-laki 2, perempuan 1. Itu untuk anak perempuan. Biasanya kalau ada anak perempuan, maka dibahas juga anak laki-laki. Selain bintun, anak perempuan akan dibahas juga ibin, anak laki-laki. Sudah 3 hal saja untuk bintun. Untuk bintul ibni atau cucu perempuan dari anak laki-laki kemarin ada 6 hal. Alhamdulillah sudah dibahas tuntas.
Al-ula an-nisfu lil wahidah inda adamil binti sulbiyah. Yang pertama, 1/2 untuk seorang. Umpamanya seorang mati meninggalkan seorang cucu perempuan dari laki-laki. Putu wadon, siji, laka waris sejene, laka yang tidak ada yang memakjubkannya dan tidak ada yang asobah dengannya. Maka bagiannya adalah setengah cucu perempuan itu. Kalau tidak ada anak perempuan, tinggal laka anak wadon, anak putu wadon baik, maka dapat setengah. Kemana setengahnya? Untuk baitul mal atau kemaslahatan mal. Yang kedua, atsaniyatu at-tulusani lil isnataini fa aksara kadzalik. Hal yang kedua atau rumus kedua dari bintul ibin atau bintul ibin, cucu perempuan dari anak laki-laki, mendapatkan 2/3 untuk 2 orang atau lebih apabila keadaannya sama, tidak ada anak perempuan. Tuh. Asali satu taksibuha bibnil ibni. Ailid dakari mithlu hadil unsayai. Rumus yang ketiga untuk cucu perempuan, apabila seorang mati meninggalkan umpamanya seorang cucu perempuan bersama cucu laki-laki, yaitu ibin-ibin. Kalau cucu perempuan kan disebutnya bintun ibin. Nah, kalau cucu laki-laki ibin-ibin. Maka asobah bersama, menghabisi bersama itu. Tetapi untuk laki-laki bagiannya 2 kali banding 1 perempuan. Laki-laki 2, perempuan 1. Itu. Yang keempat, kan ada 6 ya. Yang keempat, ar-rabi'atu as-sudusu ma'al wahidatis sulbiyati takmilatan disulusaini malam yakun bihidariha gulamun. Fayu'asmuha. Rumus yang keempat, apabila seorang mati meninggalkan cucu perempuan, ya, maka dia mendapatkan 1/6 apabila bersamanya ada anak perempuan. Tapi anak perempuannya 1. Anak perempuan sekandung artinya. Jadi cucu perempuan itu tidak gugur bersamaan dengan anak perempuan apabila anak perempuannya cuma 1. Berapa bagian cucu perempuan itu? As-sudus 1/6. Jadi cucu perempuan bersamaan dengan anak perempuan 1 orang itu dapat 1/6. Lalu untuk anak perempuannya berapa? Karena dia seorang, kembali kepada bab perempuan, anak perempuan yang pertama, bab pertama tadi, dia mendapatkan setengah. Makanya 1/6 dengan 1/6 menyempurnakan 2/3. Jadi kasusnya anak cucu perempuan berapa saja jumlahnya, 1 atau berapa, bersamaan dengan anak perempuan, sudah itu. Karena di situ ada kalimat malam yakin tidak dihagulamun, apabila tidak bersamanya, ya,
Gulam itu yang selevel dengan bintun ibin, gulamnya itu adalah ibin ya. Dan yang lebih rendah tapi tetap di kategori gulam, yaitu ibin atau cicit dari wong gawe buyut. Tuh. Lamun langka gulam, laka mung anak putu wadon karo anak wadon bae. Priwe lamun anak gulam, nah, itu persoalannya jadi lain. Kalau seorang mati meninggalkan ada cucu perempuan, ada gulam, yaitu ada gulam yang sederajat dengan putu perempuan, yaitu putu laki-laki, ya, cucu laki-laki atau cicit, maka itu mereka asobah. Kemudian anak perempuan ya tetap dapat seperdua kalau dia seorang. Kalau 2 orang atau lebih 2/3. Kembali ke bab anak perempuan. Itu sudah dibahas kemarin ya. Tuh, untuk yang keempat. Dan yang kelima, al-khamisatu sukutuha bil bintaini sulbiyataini malam yakun bi tiga gulamun fa yu'asibu man fi darajatihi wal bi'aidon. Yang kelima, gugur gugur bintul ibin, cucu perempuan itu gugur artinya terhijab, termahjub apabila bersamaan dengan anak perempuannya 2, apalagi lebih 2 saja cucu perempuan gugur. Jadi kalau misalnya ada anak perempuan 2, ada cucu perempuan, maka cucu perempuan itu gugur walaupun jumlahnya banyak, apalagi 1. Kalau cuman ada anak perempuan tapi 2 atau lebih. Tapi kalau ada gulam, nah lain lagi, dia ditolong. Kalau ada gulam, datang si gulam, ya, cucu laki-laki atau cicitnya, atau cicit laki-laki yang akan membantu dia. Gugur soten dalam melangkah kita, kakak kita yang anak mah ya orang gugur, barengan akhirnya kalau kita. Ya. Jadi cucu perempuan selamat apabila datang gulamnya, pandakawannya, yaitu cucu laki-laki atau cicit. Tuh. Walaupun ada anak perempuannya 2, kecuali langkah gulam. Cucu perempuan saja itu gugur menghadapi 2 anak perempuan. Tapi kalau gulamnya datang, ya, muncul gulamnya atau terdaftar ahli waris, artinya ternyata ada ahli waris yang lain yaitu gulamnya, maka itu menolong. Untuk yang kelima. Yang keenam, sukutuha bibni sulbi, cucu perempuan gugur jika ada anak laki-laki sekandung. Dan yang menggugurkan cucu perempuan juga menggugurkan cucu laki-laki. Otomatis itu kalau gugur cucu perempuan, maka gugur juga cucu laki-laki oleh anak laki-laki. Gitu. Jadi seorang mati meninggalkan cucu perempuan, meninggalkan cucu laki-laki, meninggalkan anak laki-laki. Maka cucu perempuan dan cucu laki-laki gugur semua, dua-duanya, karena berhadapan dengan anak laki-laki, ibin.
cucu laki-lakinya 10, cucu perempuannya 20, anak laki-lakinya 1, gugur semua. Walaupun mereka banyak, anak laki-laki 1, gugur semua. Orauli. Cuman bahasanya harzuquhu wa qulu qaulan ma'rufan. Berilah rizki kepada mereka dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Itu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 8.